Tunjuki para pemimpin kami ini jalan yang benar, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda. Insya Allah tidak lupa mendoakan seluruh pemirsa kita semuanya. Semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga para pemimpin kita dihadapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita rakyatnya, dalam artian agar kita rakyatnya ini benar-benar dicintainya sepenuh hati, tidak pura-pura, tidak kamuflase, tidak pencitraan semata. Jadi kepada siapa sebenarnya tudingan drama Korea gelaran pemilu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Lalu bagaimana memaknai keresahan Presiden soal lebih banyak pertarungan perasaan dibandingkan pertarungan gagasan di Pilpres 2024 ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik senior Prof. Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, selamat pagi Prof. Selamat pagi, Iqbal. Kalau kita mendengar sindiran ya yang diungkapkan Presiden Jokowi kemarin, kalau misalnya memang itu disebut sinetron, itu pemerannya siapa menurut Prof. Ikrar? Kalau menurut saya sutradaranya ya Presiden sendiri ya. Pemerannya itu yang pemeran utamanya itu adalah beliau juga, dan kemudian juga penulis senarionya juga beliau, dan kemudian pemeran utamanya itu ya keluarga dia sendiri ya, dan kemudian pemeran pembantunya ya ketua-ketua partai politik yang ada di di koalisi Indonesia Maju, dan sebagian juga ada juga yang di PDIP ya, seperti Hasto ataupun Masinton Pasaribu, tapi itu kan cuma pemeran pembantu atau pemeran sampiran lah begitu. Kenapa demikian? Saya juga nggak sepakat dengan Masinton mengatakan bahwa drama ini mulai dari keputusan MK. Kenapa demikian? Karena harusnya drama itu ditarik dari ketika Jokowi itu bertemu dengan para pendukung atau relawan-relawan pendukung ya, dan di situ waktu itu ada Ganjar Pranowo juga, dan kemudian beliau mengatakan ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu, walaupun nanti calon presidennya itu ada di ruangan ini ya. Itu pertama kali yang saya lihat drama pertama ya, babak pertamanya seperti itu. Dan kemudian bagaimana pula ya, Presiden itu juga pernah menyatakan juga bahwa pemilu 2024 itu giliran Pak Prabowo gitu kan. Itu kan bukan pertama kali terjadi di kemarin di di Taman Mini tempat pusat pencaksilat Indonesia yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto itu ya, tapi jauh dari itu sudah seperti itu. Dan kemudian bagaimana pula dia mempermainkan ya, seakan-akan dia masih ada di PDIP, tapi kemudian dia bergabung dengan walaupun dia tidak menyatakan resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, tapi dia mencalonkan anaknya untuk menjadi cawapres dari Partai Golkar, dan kemudian dan juga kemudian menjadi cawapresnya dari Prabowo Subianto yang adalah pesaing dia di dalam 2 kali pemilu presiden, yaitu 2014 dan 2019 ya. Sahabat BN, seperti dikatakan dalam perbincangan di Metro TV ini, ada semacam sindiran dari Presiden Joko Widodo tentang apa ini? Tentang drakor, drama Korea. Ada pula istilah baru sekarang namanya drakor, drama Korea. Drama Koreanya ini lain dari yang lain. Drama Korea gelaran pemilu. Dan ternyata Presiden kita ini resah. Kenapa resah? Karena menurutnya
Karena lebih banyak menurutnya dalam pemilu 2024 ini pertarungan perasaan dibandingkan dengan pertarungan gagasan. Walah, walah, walah. Ini menarik kelihatannya pembicaraan ini, apalagi ketika Profesor Ikranusa Bakti mengatakan ketika menjawab pertanyaan Metro TV ini tentang siapa ini sutradaranya, siapa ini pemeran utamanya, siapa dan siapa-siapa. Seperti kita dengar ini, Prof. Ikranusa Bakti tanpa ragu mengatakan bahwa sutradaranya menurutnya Presiden Jokowi sendiri. Penulis skenario-nya juga Jokowi sendiri. Pemeran utamanya katanya ya keluarga Pak Jokowi. Pemeran pembantunya ketua-ketua parpol yang berada di dalam koalisi Indonesia Maju. Di samping itu juga ada pemeran pembantunya dari PDIP katanya, seperti Hasto dan Masinton Pasaribu. Sahabat BN, apabila kita coba merenungkan fenomena yang terjadi di negara kita ini akhir-akhir ini, bisa-bisa membuat kita menitikkan air mata. Apalagi bagi kita yang sudah berusia di atas 50 ini. Kalau kita coba melihat ke belakang, terutama ke era Orde Baru, bagaimana perjuangan pejuang-pejuang reformasi dulu menumbangkan Orde Baru untuk mendapatkan Orde Reformasi dengan niat agar fenomena-fenomena buruk di era Orde Baru itu kikis dari bumi persada ini. Tetapi ternyata drakor, drama-drama seperti ini muncul. Dan agaknya mungkin ini lebih parah dibandingkan dengan era Orde Baru dulu. Lebih parah. Kalau seperti ini fenomena di negara kita ini, permainan-permainan sinetron yang dimainkan oleh para elit kita, oleh para pemimpin kita, apa jadinya rakyat di negeri ini nanti? Bagaimana nasib bangsa ini ke depan? Kalau hal seperti ini dibiarkan, menyenak rasanya di dada kita kalau ini kita coba merenungkan. Kalau ini kita coba menganalisanya. Kita berharap, rakyat berharap dulu, begitu era diktator, begitu era pencitraan, begitu era segala macam keburukan yang dimainkan oleh para pemimpin di era Orde Baru. Ketika Orde Baru berakhir, tentu kita membayangkan era reformasi ini akan dihiasi oleh hal-hal yang baik dari pemimpin yang betul-betul pro rakyat, pemimpin yang betul-betul anti KKN, anti korupsi, anti kolusi, anti nepotisme, anti segala macam bentuk untuk membuat dinasti keluarga, anti segala macam tipu muslihat, anti segala macam drama-drama yang hanya memanipulasi rakyat. Tetapi apa yang terjadi? Faktanya
putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemarin membuktikan betapa telah terjadi KKN, perselingkuhan, keberpihakan, ketidaknetralan, ketidakindependenan selama ini di MK Mahkamah Konstitusi yang diisi oleh para pejabat yang berilmu pengetahuan tinggi yang bergelar profesor doktor. Walah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allah, tunjukilah bangsa kami ini, tunjukilah para pemimpin kami, tunjukilah kami jalan yang benar ya Allah. Tidak tertanggungkan lagi oleh kami nasib seperti ini di negeri ini ya Allah. Kami selalu hidup di dalam kesusahan, di dalam kegetiran, di dalam fenomena yang benar-benar memprihatinkan. Kami selalu dihantui oleh tekanan ekonomi. Kami selalu dihantui oleh ancaman PHK. Kami selalu dihantui oleh sulitnya lapangan kerja. Ya Allah. Sementara pemimpin kami memainkan berbagai drama untuk kepentingan dia dan anak-anaknya, keluarganya, menantunya, kerabatnya, kroninya. Apa bedanya kami sekarang ini dengan era Orde Baru ya Allah? Sahabat BN, jika kita coba lagi merenungkan apa yang disampaikan oleh Ikrar Nusa Bakti ini, jatuh ke dalam air mata kita, sahabat BN, jatuh ke dalam. Pemimpin yang kita harapkan yang akan berada di garis depan, berjuang untuk rakyatnya sejahtera, untuk ekonomi rakyatnya terangkat, untuk rakyatnya mendapatkan rasa keadilan, untuk rakyatnya menikmati demokrasi, untuk rakyatnya benar-benar berada di alam kemerdekaan. Tetapi nyatanya seperti ini. Tetapi nyatanya seperti yang digambarkan oleh MK-MK di Mahkamah Konstitusi sekarang ini. Siapa kita mengira Profesor Doktor SH dan segala macam jabatan yang disandangnya di MK itu akan berbuat seperti apa yang disampaikan oleh putusan MK-MK kemarin. Siapa yang menganggap, siapa yang membayangkan, siapa yang perkirakan itu? Tidak ada yang memperkirakan begitu. Para hakim yang ada di sana bukanlah direkrut dari terminal, bukanlah direkrut dari gerombolan yang ada di tempat-tempat nakal, bukanlah direkrut dari preman-preman, tetapi direkrut, diseleksi, diambil dari orang-orang pilihan. Ternyata orang pilihan itu perilakunya. Itu perilakunya. Dia tidak segan-segan melakukan keberpihakan. Dia tidak segan-segan melakukan penodaan terhadap prinsip independen yang dipegangnya. Dia tidak segan-segan mencederai
rasa keadilan rakyat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. Kok begini jadinya negara kita, bangsa kita saat ini? Kok begini? Dan apakah hasil pemilu, hasil Pilpres 2024 akan menghasilkan orang-orang pemimpin-pemimpin seperti ini lagi? Ya Allah, beri petunjuklah bangsa dan negara kami ini, ya Allah. Jangan Engkau kutuk kami, ya Allah. Jangan Engkau murkai kami, ya Allah. Mohon, ya Allah, beri kami cahaya iman darimu, ya Allah. Tunjuki para pemimpin kami ini jalan yang benar, ya Allah. Kami telah menggajinya dengan gaji yang besar, ya Allah. Kami telah memberinya mobil mewah, rumah dinas yang bagus, ya Allah. Di tengah-tengah hidup kami sengsara, di tengah-tengah kesulitan ekonomi kami, ya Allah. Kami belikan para pejabat kami mobil bagus. Kami sediakan para pejabat kami rumah-rumah yang bagus. Di tengah-tengah kami kian kemari naik angkot sulit merogoh kantong uang 3.000, uang 4.000 untuk membayar ongkos kepada sopir ketika turun dari angkot. Di tengah-tengah kami kesulitan untuk menempati rumah subsidi yang hansurannya atau cicilannya hanya 1 juta per bulan. Di tengah-tengah kami sulit membayar rumah kontrakan hanya 1 petak berdindingkan triplek. Di sana kami anak beranak. Ya Allah, mengapa sampai begini bangsa kami ini, ya Allah? Bermain drama mereka, ya Allah. Di tengah-tengah kesusahan hidup kami, sahabat BN, kemana lagi kita akan mengadu? Kemana lagi kita akan berharap? Kalau sudah begini, kemana lagi? Apalagi sekarang ini, isu-isu tentang kecurangan pemilu kadang-kadang tercanak juga ke telinga kita. Waduh. Ya Allah, beri petunjuk kami, ya Allah, ke jalan yang benar. Beri petunjuklah, ya Allah, para pimpin kami ke jalan yang benar. Sehingga mereka itu tidak lupa daratan di atas mobil mewahnya. Tidak lupa daratan di kamar ber-AC-nya di ruang kerjanya. Tidak lupa daratan mereka di rumah-rumah dinasnya yang berkasur empuk, yang ber-AC dingin. Ya Allah, tolong Engkau beri kepada mereka hati yang bisa mengingat kami yang tidur di emper-emperan toko, yang susah mencari beras setekong 2 tekong untuk makan anak kami karena kami di PHK. Yang susah kami membawa uang 20.000 pulang dari pasar karena dagangan kami tidak dibeli orang karena daya beli rakyat sangat lemah, sangat rendah, ya Allah. Sungguh kejadian di MK kemarin itu merupakan hari bersejarah bagi bangsa ini. Sebab di sanalah fakta mengatakan dari semua apa yang selama ini diperbincangkan, terbuktinya bahwa memang pejabat kita itu
tidak memiliki netralitas, tidak independen, tetapi memainkan keberpihakan. Sahabat BN, sulit kita mencari kata-kata untuk membicarakan permainan terjadi di negara kita saat ini. Sulit. Sulit sekali. Ya Allah, turunkanlah ya Allah petunjuk kepada bangsa dan negara kami ini, agar kami benar-benar mendapatkan pemimpin yang benar-benar mencintai kami, yang benar-benar memperjuangkan kami dari hasil Pilpres 2024 mendatang, dari hasil pemilu legislatif 2024 mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.